Ibu bapak, saudara-saudari, para suster, rekan-rekan imam yang terkasih. Andai kata saya boleh melihat Anda, saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya harus berbicara soal Ekaristi, warisan gereja yang sudah dipelihara, dijalani dengan tekun dan setia oleh gereja sampai detik ini. Maka dari itu, kalau Ekaristi artinya adalah syukur. Saya mau kita semua yang ada di sini, bukan hanya sebagai penonton saja tadi waktu present worship, penuhi ruangan ini dengan rasa syukur dan terima kasih. Saya mau mengajak Anda semua untuk bernyanyi lagu lama. Coba ketika Anda menyanyikan setiap lirik lagu ini, bawa seluruh rasa syukur kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudara-saudaraku, sebagai seorang imam, tahun ini saya 20 tahun menjadi imam di Kuskupan Agung Jakarta. 20 tahun saya jalani dengan penuh liku, jatuh bangun, sebuah perjalanan yang istimewa buat saya. Untuk bisa bertahan selama 20 tahun, saya seorang Romo punya 3 rahasia yang menjadi 3 kekuatan saya. Yang ternyata dengan 3 kekuatan ini, apapun kesulitan yang saya hadapi, sungguh-sungguh bisa terlewati. 3 kekuatan ini mengajarkan saya untuk tidak lari dari masalah. 3 kekuatan ini mengajak saya untuk hadapi kesulitan demi kesulitan. Yang pertama adalah Ekaristi Kudus. Yang kedua adalah adorasi. Dan yang ketiga adalah doa rosario. Ketika saya memilih 3 kekuatan ini, bukan yang lain, saya harus mencari apa yang membuat gereja sampai detik ini bertahan dengan Ekaristi Kudus. Banyak artis-artis muncul, banyak penyanyi-penyanyi hebat muncul, banyak tokoh-tokoh hebat dalam sejarah itu muncul. Tetapi coba kita lihat, di mana mereka sekarang ini. Tapi Ekaristi Kudus mampu bertahan sampai hari ini. Berarti kalau kita tanya saudara-saudara, diperlukan sebuah dasar yang sangat kokoh, yang bisa dipegang dengan mantap. Tadi panitia memperlihatkan kepada kita immerse, sejarah keselamatan Allah, history of salvation. Saya nggak tahu ketika Anda tadi melihat betapa bagusnya, luar biasanya gambar demi gambar ditampilkan. Apakah Anda, saudara-saudaraku, masih tersentuh dengan kisah-kisah itu? Di mana Anda bagian yang paling mana Anda begitu betul-betul tersentuh? Apakah kisah-kisah itu masih berbicara untuk orang-orang sibuk zaman sekarang? Apakah kisah tentang manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk melihat, mengalami sendiri, menjadi keluarga Allah masih relevan untuk Anda semua? Saudara-saudaraku, tadi kisah-kisah itu kalau mau saya singkat dari zaman Adam dan Hawa, dari zaman Abraham, dari zaman Ishak, dari zaman Musa, terus para nabi, Daud sampai berpuncak pada Yesus Kristus. Saya bisa menyimpulkan dengan satu kalimat, history of salvation. History, sejarah. Tetapi yang namanya sejarah selalu tentang masa lalu. Bagaimana sejarah tentang masa lalu ini tidak berhenti di masa lalu, tetapi menjadi history. History. Kisah-kisah tadi tentang bagaimana sejarah Allah, bagaimana Allah mengasihi masing-masing dari kita.
Bukan cuma tokoh-tokoh Alkitab saja tadi yang begitu dikasihi oleh Allah. Tetapi bagaimana saudara-saudaraku? Dari his story menjadi my story. Itu tantangan yang tidak mudah. Kisah-kisah Alkitab bukan tentang 2000 tahun yang lalu. Juga bukan tentang hanya berhenti pada Yesus Kristus dengan wafat dan salibnya. Tapi Ekaristi Kudus membawa setiap orang beriman pada akhirnya untuk mengamini, Tuhan, Engkau sungguh besar. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kisah-kisah yang kita baca dalam Alkitab, dalam Ekaristi. Ketika gereja merayakan Ekaristi dengan rasa syukur yang luar biasa, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Kisah tentang Allah juga berlaku untuk hidupku. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya menampilkan sebuah tema. Ekaristi diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi. Silakan diklik. Ketika saya menghayati tema ini, silakan diklik. Yang pertama-tama bisa saya katakan adalah Ekaristi bukanlah simbol. Bapak Uskup, tahun ini kan baru aja temanya Imlek. Imlek tahun kuda api katanya. Kalau saya Romo Yosef itu sionya ular. Siapa yang sionya kelinci tunjuk tangan? Oh banyak. Siapa yang sionya kerbau tunjuk tangan? Siapa yang sionya naga tunjuk tangan? Siapa yang monyet? Enggak pada tunjuk tangan. Siapa yang guguk? Saudara-saudara, sio-sio itu adalah simbol. Kita seolah-olah tidak ada kaitannya dengan sio itu. Kita tidak berusaha menjadi sio-sio itu. Karena sio itu hanyalah simbol belaka. Ketika Anda makan babi misalnya, kita tidak berusaha untuk menjadi babi, bukan? Pasti nggak ada di situ. Ketika Anda makan kambing, makan sate kambing yang enak, kita tidak berusaha menjadi kambing. Tetapi saudara-saudara, Santo Agustinus dari Hippo tahun 430 mengatakan seperti ini. Setiap orang Kristiani melihat kurban di atas altar, Anda pasti tahu Anda akan menerima apa yang dikurbankan oleh seorang imam di atas altar itu. Komuni kudus, tubuh Yesus sendiri. Tetapi Santo Agustinus berkata seperti ini. Setiap umat beriman menerima, memakan tubuh Kristus, hendaklah menjadi seperti apa yang kita terima. Ketika kita menerima tubuh Kristus, kita sedang diajak untuk menjadi seperti Kristus. Dan luar biasanya saudara-saudara, kisah itu bukan sekedar simbol. Silakan diklik lagi. Ekaristi, saya harus berbicara soal landasan biblis. Bagaimana kisah-kisah refleksi iman. Orang-orang yang disentuh oleh Ekaristi. Orang-orang yang mau bertekun dalam Ekaristi. Pertama-tama bukan orang yang sembuh dari sakitnya. Bukan pertama-tama orang yang masalahnya langsung selesai begitu merayakan Ekaristi. Tapi refleksi yang bisa kita temukan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, termasuk juga kisah para rasul adalah orang-orang yang berkenalan dengan sebuah kasih. It's about love, not only ordinary love. Bukan tentang cinta biasa, tapi unconditional love. Saudara-saudaraku, unconditional love, cinta yang tanpa syarat inilah yang tidak mungkin kita temukan di dunia ini kalau mengalir dari orang-orang di sekitar kita. Sebab setiap orang pasti tidak sempurna. Tapi Ekaristi saudara-saudara, bukan cuma simbol, bukan cuma Yesus hadir lalu diam saja. Tapi dalam Ekaristi dikatakan kehadiran nyata Kristus. Setiap kita merayakan Ekaristi, kita sedang menghadirkan Kristus. Bukan cuma Kristus saja, tapi pengorbanannya. Saudara-saudara,
Ekaristi dijaga oleh gereja karena adalah perintah dari Tuhan sendiri. Di mana dikatakan di Lukas bab 22, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka, murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Andai kata setiap imam pinter bercerita bagaimana rasanya dia memegang tubuh Kristus saat setiap konsekrasi, pasti setiap umat akan terpukau dengan Ekaristi. Tidak akan pernah males-males lagi, nggak pernah merasa itu sebagai kewajiban belaka, apalagi formalitas saja. Andai kata ibu bapak, saudara-saudaraku, saya bisa bercerita saat tubuh dan piala itu saya angkat, ada sebuah kekuatan yang mengalir deras dari zaman Yesus sampai hari ini. Silakan diklik lagi. Kalau kita lihat saudara-saudara, ketika gereja berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran Kristus, misalnya barang siapa punya musuh, dia harus mencintai musuhnya. Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia tapi bencilah musuhmu. Tapi Yesus mengajar sesuatu yang baru. Kasihilah sesamamu, doakanlah para musuhmu. Kita semua tahu ajaran ini sangatlah sulit. Bila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bila orang mau bajumu, kasih juga jubahmu. Cenderung manusia sejak zaman Adam dan Hawa, zaman Abraham, zaman Musa, zaman para nabi, zaman raja-raja sampai detik ini, dosa manusia adalah ketidaksetiaan. Tapi ada satu hal di mana gereja boleh bangga, di mana gereja boleh bersaksi bahwa gereja adalah kumpulan orang beriman yang berjuang untuk setia. Karena disinilah Ekaristi menjadi jawaban kesetiaan gereja. Selama para imam merayakan Ekaristi, disitulah boleh kita bangga. Kita mengenangkan wafat Kristus, mewartakan kebangkitannya dengan setia sampai kedatangannya kembali. Silakan diklik. Ini dia. Setiap kali kita para imam, agunglah misteri iman kita. Umat langsung menjawab, setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sampai sejauh mana gereja setia? Kalau dalam hal moral, gereja berjuang untuk setia. Tapi sebagai umat beriman, manusia-manusianya, kita kadang-kadang kedodoran dalam kesetiaan. Tapi saudara-saudara, kesetiaan itu terungkap dengan jernih pada saat gereja setia merayakan Ekaristi Kudus. Diklik. Kalau saya paparkan bagaimana orang-orang di gereja perdana, murid-murid Kristus, orang-orang yang berkumpul dengan tekun dan setia, diceritakan dalam Kisah Para Rasul, memang sudah lahir sedang gereja perdana. Mereka berkumpul, bertekun dalam doa, merayakan Ekaristi Kudus. Dan ada sebuah ungkapan, mereka semakin disukai oleh banyak orang. Sebab Ekaristi bukan tontonan. Ekaristi tidak pernah membuat umatnya hanya pasif saja. Tapi Ekaristi sungguh melibatkan. Dan Ekaristi punya daya ubah. Ekaristi harus bertransformasi. Di sini saya sering kali dapat aduan, Romo, kalau kami sebagai orang tua itu gampang Romo untuk Ekaristi, cari waktu gampang. Tapi gimana Romo dengan anak-anak kami, dengan generasi-generasi muda yang susah sekali untuk dibuat ikut Ekaristi? Saya mencoba untuk menganalisa, apalagi anak-anak generasi muda zaman sekarang. Mereka enggan Ekaristi, mereka nggak mau diajak Ekaristi. Karena apa? Karena mereka lihat mama papanya
Sebelum ke gereja, setelah dari gereja, sama saja. Tetap berantem, tetap julid, tetap galak, tetap egois, tetap yang lain-lain. Seolah-olah Ekaristi yang dirayakan tidak punya daya ubah. Saudara-saudara, ingatlah tentang kutipan dari Santo Agustinus tadi. Ketika kita melihat kurban Ekaristi, kita tahu siapa yang dikurbankan, kita tahu siapa yang kita terima, dan untuk itulah kita dipanggil. Diklik saya lagi, sekali lagi. Nah, lagi saya izinkan saya bertanya kepada Bapak Uskup, kepada para imam, kepada para suster, yang kami ketika tabisan harus merayakan Ekaristi setiap hari, merenungkan sabdanya. Itu memang menjadi tugas para imam. Panggilan para imam harus diisi oleh Ekaristi. Maka saya sangat sedih ketika para imam, mohon maaf atas nama para imam, kalau Anda sebagai umat merasa imamnya ketika Ekaristi asal-asalan, ketika mereka Ekaristinya cepet-cepet, ketika mereka Ekaristinya tanpa hati. Padahal kalau bacaan pertama hari ini ada perintah dari Allah, We'afta Adonai Elohenu v'kol levetka v'kol me'otka v'kol nefeshka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi para imam pun harus belajar semakin dalam berelasi dengan Kristus setiap Ekaristi. Jujur, minggu kemarin Bapak Uskup, saya sedikit curhat Bapak Uskup. Bapak Uskup menugaskan saya di STF untuk banyak menulis. Saya berjuang Bapak Uskup, jadi satu tulisan di jurnal. Tapi yang namanya masukin tulisan ke jurnal itu setengah mati. Berjuang. Saya berdoa luar biasa. Sampai kemarin ada jawabannya. Doa saya dikabulkan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dengan rasa syukur, dengan ucapan terima kasih yang meledak-ledak, saya rayakan Ekaristi. Beda loh rasanya. Beda banget. Ketika para imam, seorang imam merayakan Ekaristi, sungguh-sungguh bersyukurnya. Betul-betul tahu apa yang disyukuri. Umat yang merayakan juga merasakan sesuatu yang beda. Maka para imam setiap merayakan Ekaristi juga betul-betul harus menghadirkan kuasa kasih Tuhan. Demikian juga dengan para imam, saudara-saudaraku, dan juga para umatnya. Apakah Ekaristi yang aku rayakan sungguh-sungguh mentransformasi aku? Izinkan saya mengutip 3 saja kutipan kitab suci. Bagaimana peristiwa dengan Yesus Kristus mengubah seseorang? Yang pertama, tentang perkawinan di Kana. Kita temukan kisahnya dalam Yohanes bab 2. Saya yakin di sini ada banyak umat yang sudah ikut kursus kitab suci, sudah ikut kegiatan api kemuliaan Tuhan, nonton video Bible learning. Bagaimana dalam perkawinan di Kana? Coba deh perhatikan, lihat baik-baik. Siapa yang berubah di situ? Umat kebanyakan yang gak pernah baca kitab suci atau males baca kitab suci, taunya adalah air diubah menjadi anggur lalu selesai. Tapi andai kata Anda umat beriman membaca baik-baik Yohanes bab 2 itu, yang diubah bukan cuma air jadi anggur, tetapi yang diubah adalah ibu Yesus. Ketika seorang ibu dia meminta kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Di situ Maria tampil sebagai seorang ibu. Seorang ibu minta tolong anaknya, salah atau enggak ibu bapak? Enggak salah, daripada minta tolong orang lain. Yang dilakukan oleh Maria sungguh sudah tepat. Dia datang pada Yesus bukan kepada yang lain. Maria sebagai seorang ibu mendorong Yesus, lakukan sesuatu. Mumpung ada momennya, mumpung banyak orang saksinya, lakukan sesuatu anakku. Tetapi coba perhatikan jawaban Yesus. Sebuah jawaban yang cuma Maria yang mengerti. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba.
Marianya ngomong apa, Yesusnya juga ngomong apa. Saling nggak nyambung. Tetapi kalau Anda perhatikan, Maria saat itu sedang diajak untuk bertransformasi dari seorang ibu menjadi seorang murid Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tadi saya berbicara soal Ekaristi harus punya daya transformasi, kita bisa dibantu oleh permenungan dari perkawinan di Kana ini. Aku harus berubah dari yang seperti apa menjadi apa. Jangan sampai tahunya cuma Ekaristi mentransformasi tapi nggak tahu harus berubahnya menjadi seperti apa. Mudah-mudahan setiap kita membaca perkawinan di Kana, oh iya ya, betul ya. Ada sebuah panggilan diubah menjadi sesuatu yang lebih berkualitas. Maria mau tunduk menjadi murid Yesus. Dan apa terjadi saudara-saudaraku? Kalau kita lompat ke Yohanes bab 19, di bawah salib Yesus berdiri ibunya. Disitulah Maria berdiri sebagai seorang ibu. Maka dikatakan ibunya. Tetap diri Maria, identitas Maria tidak diubah, tetapi ditambah lebih dalam lagi sebagai seorang perempuan. Dia berdiri di situ dengan 3 perempuan yang lain dan juga sebagai murid Yesus. Makanya juga ada murid terkasih. Saudara-saudara, transformasi dalam Ekaristi membawa kita untuk tahu dan bisa berkembang dalam hidup. Jangan hidup seperti di situ-situ aja. Jangan mau kalau disuruh berpuas diri saja. Coba going deeper with Christ. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Coba diklik. Kalau saya bertanya, siapakah yang menjadi pusat dalam Ekaristi? Banyak umat beriman terkecoh, tertipu bahkan ketika mereka hanya melihat imamnya. Siapa yang misa? Bapak Uskup Ignatius Suharyo, aku mau hadir ah. Siapa misalnya? Romo Justinus Ardianto, aku mau hadir ah. Siapa yang jadi anggota kurnya? Siapa prodiakonnya? Siapa tatipnya? Di mana? Berapa orang yang merayakan? Hati-hati. Yang menjadi pusat dalam Ekaristi adalah hanya satu, yaitu Kristus sendiri. Melalui seorang imam yang memimpin Ekaristi, kehadirannya sudah bisa dirasakan pada saat imam mengatakan, Tuhan sertamu. Dijawab apa? Coba lebih pakai hati lagi. Tuhan sertamu. Sejak awal saudara-saudara, umat beriman disadarkan oleh Ekaristi, you are not alone. Kita tidak sendirian. Kita tidak nangis sendirian. Kita nggak berjuang sendirian. Kita lagi nggak jatuh sendirian. Ada sebuah penyertaan Tuhan. Kalau Anda bertanya kepada saya, Romojo, selain tadi konsekrasi, peristiwa dalam Ekaristi yang mana yang sangat menyentuh seorang Romo? Ini jawabannya subjektif. Saya bisa mengatakan Ekaristi adalah juga perjalanan rohani saya. Dulu ketika jadi imam pertama kali, saya cuma formalitas saja. Ketika hidup saya sudah mulai beratnya, di situ saya mulai menemukan sebuah celah. Ekaristi adalah sebuah tempat saya menemukan kekuatan. Ketika saya menyadari dengan kelemahan, dengan kerapuhan, dengan masalah yang berjibun-jibun itu, saya menemukan ada satu momen yang teramat penting yang sayangnya umat beriman itu lupa. Yaitu lagu seperti ini, kalau dalam bahasa Ibrani. Kadosh, Adonai Elohim Shabbat, Asher Haya, Weofe, Weyafo. Itu dalam pencarian saya tentang Ekaristi, saya menemukan ada satu titik paling penting, yaitu kudus.
Dimana kalau umat beriman, kalau kudusnya dinyanyiin, udah lirik-lirik jauh, makin lama ini misalnya. Lalu nyanyinya cuman kuduslah Tuhan, nggak pakai hati, nggak pakai perasaan. Coba mulai hari ini saudara-saudara, lagu kudus-kudus itu memang dinyanyikan persis sebelum doa syukur agung, sebelum bagian terpenting dari Ekaristi. Setelah orang disadari Tuhan bersama dia, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah dan pewartaan, lalu ada persembahan ditutup dengan kudus sebelum orang merayakan doa syukur agung. Kalau saya boleh ungkap ya, ketika Ishak melihat langit terbuka, ketika Yakub melihat langit terbuka, ketika Nabi Yeskiel melihat langit terbuka, ketika penulis kitab Wahyu melihat langit terbuka, mereka mendengar nyanyian ini, nyanyian kudus. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Lagu kudus adalah sebuah jembatan antara manusia dengan Allah. Saatnya manusia betul-betul siap langkah terakhir sebelum bersatu dengan Tuhan dalam konsekrasi dan juga penerimaan komuni. Mulai hari ini, jangan nyanyiin kudus asal-asalan. Betul-betul rasakan segenap hati. Bukan karena prestasi kita, bukan karena hebatnya kita. Tapi saudara-saudara, ini total unconditional love. Kasih yang tak terbatas, yang mau menerima aku, si pendosa ini. Kemudian klik lagi. Kalau Anda lihat, belajarlah dari dua murid di Emmaus. Begitu Yesus memecah-mecah roti, sebelum memecah-mecah roti, mereka mendengar pengajaran Yesus. Ada firman yang dibacakan, ada firman yang dihadirkan, ada Tuhan yang menyertai mereka dalam perjalanan. Jangan buru-buru mau hatinya berdebar-debar dulu kalau langkah-langkahnya dilewati. Maka rayakan Ekaristi dengan sepenuh hati. Setiap bagian demi bagiannya diikuti dengan secara aktif. Kemudian yang berikut, silakan diklik. Ini jagoan saya. Ketika kita membaca, misalnya Matius, Lukas, Markus, ada secara konsisten dikatakan Yesus menggandakan roti. Coba kalau Anda perhatikan, kalau baca kitab suci itu coba detail. Jangan baca dari awal sampai akhir terus udah. Kalau Anda baca kisahnya, mau Matius kek, mau Markus kek, mau Lukas kek, ketika menceritakan secara luar biasa, Yesus menggandakan roti. Fokusnya bukan pada roti yang dipecah-pecah itu. Gak pernah dikatakan rotinya setengah-setengah, rotinya 3/4, rotinya baunya harum, enggak kan? Tapi yang lebih difokuskan dari kisah ini adalah bagaimana Yesus melibatkan para muridnya. Berapa roti yang ada padamu? Kamu harus bisa memberi mereka makan. Dari situ saudara-saudara, dari mujizat penggandaan roti kita bisa belajar betapa cinta Tuhan itu bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dia sangat mengasihi kita, tapi bagaimana dia mengasihi kita? Lihatlah bagaimana Yesus tidak bertindak seorang diri dalam mujizat penggandaan roti. Para murid diajak, kamu punya berapa? Yesus gak melihat bahwa itu kurang ataupun lebih, murah ataupun mahal, cukup ataupun tidak. Tetapi apa yang ada padamu, give it to me, bring it to me. Kamu punya apa? Bawa. Maka saudara-saudara, setiap kita datang ke gereja merayakan Ekaristi, coba bawa sesuatu. Bukan kolekte pertama-tama. Saya lagi nggak ngomong soal kolekte ya. 50.000, 20.000, 100.000. Bukan itu sebetulnya. Tapi apa? Kesadaran bahwa engkau dikasihi. Bahwa ada cinta Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Bawa. Satukan dalam Ekaristi. Hadirkan. Beri pada Tuhan. Tuhan akan mengucap syukur. Memecah-mecahnya. Lalu melipat gandakannya.
Apa yang kurang dari para murid menjadi berkelimpahan dengan mujizat penggandaan roti ini. Ibu bapak, saudara-saudara, para uskup, para suster dan romo, saya mau menyelesaikan slide terakhir, 1, 2, 3. Klik. Ini kisah seorang Yosef Susanto. Sebagai seorang imam, saya sudah merayakan Ekaristi. Sebagai seorang imam, saya sudah menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang pengajar. Sebagai seorang imam, saya selalu sudah berjuang untuk menghayati Ekaristi. Tapi jangan pernah lupa, Ekaristi selalu ditutup dengan yang namanya perutusan. Pergilah, kita diutus. Diutus kemana? Diutus menjadi seperti apa? Apakah Ekaristi yang dirayakan betul-betul menjadi kekuatan dalam perutusan itu? Itu pertanyaan yang serius membelenggu kepala saya. Perutusan dalam Ekaristi harus aku bawa ke tengah-tengah dunia. Jujur, ketika saya mau punya ide bikin rumah Teduh Suryo, sebuah rumah menampung orang-orang sakit. Di sini terima kasih Ibu Ketum, Ibu Heni, Mama-mama RTS, pengurus-pengurus RTS juga diundang ke sini. Adanya duduk di belakang. Coba berdiri tadi. Coba tunjukkan dirimu. Ini teman-teman saya pengurus-pengurus RTS. Adanya di bagian sana. Ini dia. Mereka bukan pengurus-pengurus saja, tapi juga orang tua pasien juga hadir di sini. Di sini tadi saya lihat ada Mama Zaneta dari Flores, ada kakaknya dari Julius dari Sumba. Ternyata ketika saya mau, Tuhan, apa yang harus saya lakukan setelah begunjang-ganjing hidup saya bisa saya lewati? Itu muncul idenya dari Ekaristi. Waktu itu saya ingat sekali, begitu saya merayakan Ekaristi, ada sebuah kekuatan baru. Tuhan, kalau memang ini perutusan daripadamu, lancarkanlah. Kalau memang bukan Tuhan, hambat Tuhan dengan berbagai macam cara. Tapi perutusan dalam Ekaristi, pergilah, kamu diutus, mewartakan kabar baik, membuat banyak orang mengalami kasih. Maka lahirlah Rumah Teduh Suryo ini. Kegiatan ini sebetulnya sudah saya lakukan sejak tahun 2017. Meskipun RTS baru munculnya 2024, 2025, kegiatan ini sejak zaman pandemi. Sejak saya dinyatakan sehat, sejak saya sembuh, lalu saya mau apa? Hidup udah seperti ini, udah dikasih kesempatan kedua, lalu mau apa? Sebuah kegelisahan dari batin seorang imam, mau apa? Kalau kamu sudah disembuhkan, saya nggak bisa cuma diam saja. Maka sejak 2017, waktu itu setelah dioperasi, setelah dibiopsi, setelah keluar hasil biopsinya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Mulailah saya rajin ke Rumah Sakit Karolus untuk mendatangi orang-orang sakit ini. Ternyata saudara-saudara, kesibukan saya, aktivitas saya untuk mengunjungi orang-orang sakit ini membuat saya semakin mencintai Ekaristi. Jadi bukan cuma nambah-nambah kesibukan seorang Romo Yosef. Ini saya pakai tas itu baru pulang kuliah, baru pulang ajar di tempat kuliah, naik motor gitu, masuk ke RSCM, lihat orang-orang mau siapapun agamanya. Saya hanya berkata, Tuhan, Engkau telah menyembuhkan saya, pasti Engkau juga bisa menyembuhkan dia. Itu doa saya kalau saya letakin tangan di atas orang-orang sakit. Supaya kebaikan Tuhan juga boleh dirasakan oleh mereka. Kisah Ekaristi berbicara soal kasih yang tanpa batas. Kasih yang unconditional. Justru semakin berisi penghayatan saya tentang kasih ini setiap saya berjumpa dengan pasien-pasien ini. Dengan orang tua pasien. Di sini muncul tadi saya ceritakan ada Mama Zaneta. Saking senengnya diundang ke sini, anaknya, bayinya ditinggal di RTS sama bapak. Itu dari Flores, seneng luar biasa merayakan seperti ini. Ketika saya melihat Mama Papa Zaneta, keluarga muda, punya anak, punya gangguan jantung, sakit, anak yang tidak sempurna,
Anak yang mungkin jauh dari apa yang mereka doakan ketika mereka menikah. Tetapi kadang-kadang fakta kehidupan terlalu pahit untuk diterima. Bagaimana dengan orang yang anaknya sakit? Kemudian juga ada kakaknya dari Julius. Kakak Julius ini punya adik, adiknya itu kena kanker di matanya, baru saja operasi. Seorang kakak yang mau menemani adiknya, seorang kakak yang mau punya kasih kepada adiknya. Sayang sekali nggak bisa hadir di sini, ada namanya Avalena, seorang bayi dengan kanker hati. Hatinya rusak, harus ditransplantasi, cuma cocok sama hati neneknya. Jadi seorang bayi, ibunya lagi hamil, bayi ini kena kanker hati, harus transplantasi hati, dicek, cocoknya sama neneknya. Lalu neneknya disiapkan untuk transplantasi hati. Apa yang terjadi? Neneknya kelebihan berat badan. Berat badannya 82 kilo. Sementara untuk bisa operasi transplantasi hati, beratnya harus 55 kilo. Kalau Anda aja disuruh turun 1 kilo aja susah banget kan? Hari ini turun 1 kilo, besok nambah 3 kilo. Susah. Tapi nenek Zaneta, nenek Avalena ini, karena kasih dengan cucunya ini, dia olahraga, dia diet, dia berjuang supaya cucunya bisa menerima donor hati dari dia. Buat saya, kalau tanpa kasih, tanpa cinta, rasanya sulit. Gak banyak orang mau berkorban. Gak banyak orang mau menyerahkan secara ikhlas selain kalau dibayar. Dengan manusia zaman sekarang, berani bayar berapa? Berani ngasih duit berapa? Donor ginjal, donor ini dan itu, semuanya pakai duit. Tapi saya bisa melihat dengan aktivitas saya di Rumah Teduh Suryo, saya menemukan orang-orang hebat ini yang kasihnya, cintanya tidak bisa saya pungkiri. Dari mereka justru saya belajar tentang kasih, tentang pengorbanan yang murni. Ketika saya bawa kisah-kisah mereka dalam Ekaristi, setiap saya berkata, ya Allah yang Maha Rahim. Kata-kata itu bukan sekedar teori lagi. Kata-kata itu bukan tentang rumusan-rumusan Ekaristi, tapi kata-kata itu sudah menjadi bagian dalam diri saya. History menjadi his story, menjadi my story. Saudara-saudara yang terkasih, andai kata setiap orang mengalami pengalaman kasih, Paus Fransiskus dalam surat, dalam ensikliknya dari Laudato Si, dari Laudate Deum, dari ensiklik Nos, itu berbicara soal krisis yang menggila di tengah dunia ini, di mana udah diomongin, udah diwartakan, udah diajarkan, tapi rasa-rasanya manusia terlalu lemah untuk beranjak dari krisis itu. Banyak alasan-alasan dikemukakan, tetapi Paus Fransiskus secara jeli disempurnakan oleh Paus Leo. Bagaimana semuanya ini soal krisis hati manusia yang begitu lemahnya. Manusia kehilangan kemampuan untuk mengenal kasih. Manusia tidak mampu lagi menjadi lumpuh ketika harus melakukan kasih dan pengorbanan. Maka dari itu saudara-saudara, Ekaristi Kudus, roti yang diambil, dipilih, dipecah, diberkati, lalu dibagi. Itulah semangat Ekaristis. Tahun depan Gereja KAJ akan berbicara soal tahun Ekaristi, kata Romo Yustadi. Tapi saya sangat berharap ini udah bulan 2, udah berakhir, besok sudah bulan Maret. Ini di depan saya ada tanaman-tanaman, sahabat-sahabat bunga-bunga, daun-daun ini. Satu hal yang saya sangat khawatir Bapak Uskup, tahun akan berlalu begitu cepatnya tahun ini. Jangan sampai keutuhan alam ciptaan, semangat ekologis langsung berganti, langsung diganti dengan Ekaristi. Saya sangat mengharapkan, sangat menghargai bagaimana panitia secara sadar tidak menggunakan bunga-bunga potong, tetapi secara sederhana
Kalau Anda lihat, belajarlah dari tumbuh-tumbuhan. Mereka di sini diambil dari taman, diambil dari tukang bunga atau tukang kebun. Mereka saja punya arti. Mereka ada, mereka tumbuh untuk menghiasi panggung ini. Kita bisa belajar dari setiap makhluk. Setiap makhluk punya tujuan, punya perannya masing-masing. Ketika Ekaristi, kita disadari akan peran itu, saudara-saudara. Maka dari itu, saya bersyukur hari ini karena Tuhan baik sama saya. Saya bersyukur sebagai seorang imam, 20 tahun saya tidak pernah berhenti merayakan Ekaristi. Dan itu menjadi kekuatan hidup seorang imam. Dan saya yakin juga menjadi kekuatan buat Anda semua. Saya mau tutup presentasi saya sebelum kena setrum ini. Atau Romo Yus, sudah 4 menit lagi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya mau dengar suara Anda lebih bergema lagi di ruangan ini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagimu? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagimu? Maukah kau jadi saksi mewartakan Injilmu, mengasihi lebih sungguh. Kadosh, Adonai Elohim Shabbat, Asher Haya, Wehovewe Yahweh. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Jadilah kebenaran dalam hidup anak-anakmu di sini. Biarlah mereka semakin mencintai Ekaristi Kudus. Biarlah Ekaristi bukan menjadi tontonan buat kami, tapi Engkau mampu mentransformasi hidup kami. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Jo. Dan kemana-mana itu Romo Jo. Ladies, ini bedanya Romo yang di sekolahin sama Romo yang gak di sekolah. Apa bedanya, Mo? Suka pakai bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Tapi Yesus mengerti. Bekele pasta. Gak begitu. Sewakul oke tenang. Itu artinya apa? Gak tahu tadi ngomong apa kan? Romo Jo pakai bahasa yang saya gak ngerti. Ya. Romo Jo ingat gak waktu dulu masih baru tahbisan terus ikut seminar sama saya di gereja Teresia pertama kali ya? Iya, saya bilang, Cep, ayo ikut seminar sama gue. Kan dulu kan yang lebih terkenal kan saya daripada dia. Sekarang dia lebih terkenal. Dia takjub di aula Teresia, wih yang datang banyak ya. Yang datang, wih ternyata yang fans sama Romo Yosef banyak katanya gitu. Sekarang nih semua fansnya Romo Yosef. Apalagi kalau bukan Bible Learning with Father Joseph. Akan ada tanda persembahan kasih dari panitia. Yang paling cocok memberikan tanda persembahan kasih ini adalah siapa, ladies? Monsignor Antonius Subianto Punjamin, OSC. Kenapa yang paling cocok Monsignor Anton yang kasih ke Romo Jo? Yes. Karena tadi Romo Eko pesen jangan sampai yang ngasih ke gue Uskup Bandung juga. Gue udah bosen sama temen gue katanya. Tapi kan Desti. Maka paling cocok Monsignor Anton kasihnya ke Romo Jo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Foto dulu dong, Monsignor dan Romo. Kita nggak ngerti bahasanya. Gak mau foto sama saya nih. Gak apa-apa biar jadi portfolio Romo Jo. Oh iya bener. Terima kasih Bapak Bosco. Ya. Terima kasih Romo Jo. Romo Jo, thank you. Ada. Yang berikutnya Romo.